Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rofifa dengan NIM D10121182. Di sini saya akan merangkum materi dari matkul WSBM Pekan 5. Nah, kita telah membahas tentang potensi kemaritiman Indonesia, di mana poin yang ingin disampaikan pada kali ini yang pertama, dalam potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alam, kemudian potensi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor kegiatan, dan yang terakhir itu adalah beberapa ilustrasi pemanfaatan sumber daya kemaritiman. Jadi di minggu-minggu sebelumnya, kita sudah membahas tentang konsepsi benua maritim, kemudian wilayah atau wilayah pesisir, wilayah udara, dan bagaimana kemudian wilayah pembangunan yang terjadi antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang pertama itu adalah potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alam dan potensi kemaritiman. Kita itu ada dua, yang pertama jenis sumber daya alam, yang kemudian sektor-sektor kegiatan berdasarkan dengan jenis sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, yang kemudian mengakibatkan dan memunculkan sektor-sektor ekonomi, sektor-sektor kegiatan yang bisa membangkitkan ekonomi kemaritiman, dan bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai potensi ekonomi masyarakat maritim. Yang pertama, potensi ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alam yang dapat pulih. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat atau new renewable resource, di mana sumber daya alam yang dapat pulih itu adalah jenis-jenis hewan atau hewan-hewan laut seperti ikan laut, ikan besar, ikan kecil, ikan demersal, kemudian ada udang, dan krustasia lainnya. Ikan hias atau ikan karang, dan jenis ikan-ikan lainnya yang kemudian itu sumber daya alam yang dapat bereproduksi secara alami. Kemudian terumbu karang, padang lamun, dan pulau-pulau kecil. Jadi ini merupakan sumber daya alam yang secara natural, secara alami bisa direproduksi kembali tanpa membutuhkan campur tangan manusia. Jadi apalagi kalau misalnya ini melibatkan campur tangan manusia, melakukan rekayasa untuk meningkatkan produktivitas, itu akan jauh lebih memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Sumber daya alam yang tidak dapat pulih terdiri dari dua bahan tambang dan mineral yang harus dilakukan secara bertahap, tidak bisa langsung. Secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti misalnya praktis yang bisa kita lihat kalau di Sulawesi Selatan itu ada semen tonasa, yang ada di wilayah situ bahan baku pembuatan semen itu tidak langsung semuanya diolah menjadi semen, tetapi diolah sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga ada kontinuitas yang terjadi sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan jangan sampai pasokan lebih besar daripada kebutuhan. Nah, bahkan sejauh ini bahan tambang tertentu dalam produksi kita tidak mampu mencukupi kebutuhan nasional, misalnya minyak dan gas bumi. Karena produksi minyak mentah, karena produksi dalam negeri kita itu kadangkala tidak mencukupi untuk kebutuhan lokal Indonesia. Pada umumnya, sehingga kita harus tetap menyediakan cadangan impor untuk menjaga Indonesia nasional pada umumnya, sehingga kita tetap menjaga stabilitas harga dan sebagainya. Kemudian pada kondisi kekinian di Indonesia, pada saat ini umumnya gas bumi masih sama ketersediaannya, yaitu masih sangat berlimpah dibandingkan minyak. Sehingga periode pertama, jika pada waktu itu berhasil mengkonversi konsumsi minyak rumah tangga yang dulunya kita pakai minyak tanah untuk konsumsi rumah tangga. Ekonomi menengah ke bawah ini berhasil dalam 3 tahun, pemerintah berhasil mengkonversi konsumsi minyak tanah ke gas. Karena minyak semakin langka, semakin mahal, sehingga pada waktu itu pemerintah mengalihkan posisi rumah tangga kita yang kemudian jadi waktu itu naik Rp1.000. Yang kalau naik Rp1.000 saja mahasiswa pasti demo karena ini menjadi kebutuhan hajat hidup orang banyak, sehingga pemerintah kemudian memikirkan energi alternatif. Kemudian energi lainnya adalah energi kelautan dan lingkungan atau ocean thermal energy conversion. Pasang surut dan angin laut, energi ini bisa dikonversi menjadi energi listrik, seperti misalnya di beberapa lokasi Sulawesi Selatan, seperti di Jeneponto dan di Kabupaten Sidrap itu sudah dimanfaatkan potensi anginnya sebagai energi potensi listrik yang dikonversi menjadi energi listrik, kemudian kecepatannya konstan, itu memutar turbin kemudian menghasilkan listrik. Indonesia sudah ada di Sulawesi Selatan, di Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Jeneponto.
Kemudian di beberapa wilayah pesisir kepulauan itu sudah banyak memanfaatkan pasang surut dan gelombang laut potensi konversi untuk dikonversi menjadi listrik. Selain itu ada juga jasa-jasa lingkungan seperti misalnya media transportasi, komunikasi, kemudian keindahan alam wisata bahari, pengaturan iklim dan penyerapan limbah ini, kemudian jasa-jasa lingkungan ini khususnya di kita memiliki wisata bahari dan keindahan alam. Kemudian beberapa biota-biota laut menjadi penyerapan limbah rumah tangga dan sebagainya. Kemudian keindahan alam yang sudah disediakan, kemudian wisata bahari yang sudah disediakan oleh alam, namun kemudian bagaimana kita tinggal mengemas potensi wisata bahari itu, sehingga mulai dari infrastruktur, sarana-prasarana yang bisa kemudian dinikmati oleh banyak orang. Dari aspek pariwisata bahari, hanya saja sektor-sektor ini ya kita masih lemah untuk memaksimalkan wisata bahari itu. Kita masih remaja infrastruktur, karena untuk sampai ke titik tersebut biasanya masih lebih mahal. Nah, ini kemudian menjadi tantangan kita, tantangan pemerintah, untuk bagaimana potensi wisata bahari itu tidak semahal seperti sekarang. Misalnya pesawat terbang, industri kuliner, di sana harganya terjangkau. Infrastruktur yang baik itu tentu bisa mendapatkan pendapatan bagi pemerintah daerah dan juga bagi masyarakat sekitar, karena pasti ada namanya yang bisa dinamakan keempat ini, dapat yang tidak dapat, kemudian energi kelautan yang terakhir. Yang kedua itu potensi pembangunan ekonomi kemaritiman. Kemudian yang kedua itu potensi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor kegiatan. Jadi yang tadi itu adalah potensi ekonomi berdasarkan jenis sumber daya alam. Kemudian yang kedua akibat dari kehadiran jenis sumber daya alam mengakibatkan lahirnya sektor kegiatan, karena kita sumber daya alamnya melimpah, kemudian ada sektor kegiatan yang sebagai implikasi dari adanya sumber daya alam. Itu yang perikanan tangkap, nelayan melakukan penangkapan di laut tertentu, kemudian perikanan budidaya, pembagian industri, pengolahan produk perikanan industri, bioteknologi, pertambangan dan energi laut, kapal laut dan pantai, sistem pesisir dan laut. Jadi ini adalah sektor-sektor kegiatannya. Nah, perikanan tangkap kita itu potensinya 6,4 juta ton per tahun. Mulai dari nelayan kecil sampai nelayan besar, mulai dari ikan-ikan kecil sampai ikan besar. Kemudian kerang-kerang ini bisa dijadikan souvenir, misalnya ketika industri wisata bahari itu terbuka, bisa dijadikan sebagai pendapatan ekonomi masyarakat. Contohnya, budidaya kepiting. Kalau di Sulawesi Selatan itu ikan bandeng yang banyak di sekitar wilayah Baru, Pangkep, dan ulang di beberapa wilayah Indonesia. Kemudian industri bioteknologi ini tadi disampaikan potensi pendapatannya 14 miliar per tahun US dollar. Itu bisa digunakan untuk ekstraksi bioaktif omega 3, polisakarida, dan lain-lain, farmasi, kosmetik, makanan, dan minuman. Kementerian Pariwisata Bahari ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Kita sudah semua tahu bahwa Indonesia menyediakan objek-objek wisata laut yang bisa dimanfaatkan dan sudah tersedia. Tinggal bagaimana kemudian kita bisa menjaga, dan pemerintah daerah bisa membuat struktur sarana-prasarana untuk bisa dinikmati di Indonesia yang cukup berhasil dan sudah terkenal di dunia. Indonesia memiliki panjang pantai 8.100 km potensi, pendapatannya yaitu 2,5 miliar US dollar. Selanjutnya, pertambangan dan energi potensi laut. Kita juga punya potensi pertambangan dan energi Indonesia. Bahan baku untuk negara sudah membuat holding untuk pembuatan baterai mobil listrik, supaya kita tidak menjual bahan mentah lagi. Bahan mentah, tapi kita juga sudah membuat olahannya sendiri untuk dijual di pasar dunia. Misalnya pertambangan PLN itu sudah membuat super holding untuk kemudian sumber daya alam yang diolah di Indonesia, kemudian dijual jadi bagaimana kemudian sumber daya alam ini bisa dimaksimalkan pengolahannya. Kemudian perhubungan laut, pelayaran asing yang melintasi zona ekonomi eksklusif. Ya, karena kita menghubungkan kedua wilayah tersebut, potensi pendapatannya
pendapatannya itu $10 per tahun, dan itu bisa meningkat atau memberi dampak ekonomi lainnya, seperti misalnya pelabuhan-pelabuhan, kemudian industri maritim dan perkapalan juga penting di pelabuhan kita. Sudah jadi menyerap banyak tenaga kerja dan ekosistem lainnya. Berkaitan dengan industri ini, kemudian transportasi engineering dan lainnya sebagai tentu itu bisa menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang besar untuk memaksimalkan industri perikanan dan perkapalan. Kemudian, potensi pulau-pulau kecil untuk kegiatan pertahanan dan pariwisata, pulau-pulau kecil yang ada di Kepulauan Natuna yang menjadi pangkalan militer Indonesia yang berada di Laut Cina, yang kemudian diubah namanya menjadi Laut Natuna Utara Selatan Indonesia. Kemudian pengelolaan ruang udaranya yang dimanfaatkan itu dikontrol oleh Singapura, kemudian dikembalikan oleh Indonesia, dan kontrolnya disimpan di ruang udara yang berada di atasnya. Itu dikelola atau dikontrol oleh Singapura, karena Indonesia adalah negara berdaulat. Kemudian pemerintah berpendapat bahwa seluruh wilayah ruang darat, laut, dan udara harusnya di bawah kontrol oleh Indonesia. Yang terakhir, benda-benda berharga di bawah laut. Ada identifikasi lokasi kapal tenggelam periode 1400 sampai 1900, sekitar 3.100 titik kapal tenggelam punya hasil identifikasi TNI. Mengidentifikasi di daerah kerajaan-kerajaan di Majapahit, Sumatera, Serui, Jaya dan Sulawesi terkenal, dan kerajaan dan Maluku, tetapi Kalimantan tidak begitu banyak. Saya kira begitu saja penjelasan saya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.